Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul. Di channel ini saya akan membahas tentang makna yang tersembunyi di balik sebuah lagu yang ditulis dan dipopulerkan oleh musisi dan band-band ternama Indonesia. Ciro. Di video kali ini saya akan membahas makna lagu yang berjudul Trauma yang dinyanyikan oleh Elsa featuring Aan Story. Lagu Trauma ini mengisahkan tentang perasaan seseorang yang tersakiti oleh pasangannya. Rasa sakit yang diterima itu membuat seseorang tersebut memilih untuk pergi dan melepaskan pasangannya. Keputusan untuk berpisah dari pasangannya itu bukan karena dia tak lagi cinta, melainkan karena dirinya tak ingin lagi merasakan sakit terus-menerus dan ingin berhenti untuk saling menyakiti satu sama lain. Bagaimana selengkapnya? Mari kita bahas setelah yang satu ini. Di bait pertama kita diperlihatkan kata-kata yang agak sendu. Ku pernah coba bertahan namun sering terlupakan. Saya pernah mencoba melawan tapi aku tersingkirkan. Di bait pertama lagu ini sang penulis menjelaskan bahwa dia pernah mencoba bertahan dalam hubungan bersama kekasihnya, namun sering terlupakan atau bisa dibilang terabaikan. Dan dia pun mencoba melawan hal itu. Mungkin bisa dikatakan tetap berprasangka baik kepada pasangannya. Namun pada kenyataannya dia atau sang penulis ini justru malah tersingkirkan. Dan di sini sang penulis mencoba mengutarakan isi hatinya atau menceritakan isi hatinya bahwa dia pernah bertahan namun pada kenyataannya kekasihnya selalu melupakan atau mengabaikan dirinya. Dan dia pun mencoba melawan mungkin bisa dibilang melawan pemikiran yang tidak atau berprasangka yang tidak baik kepada pasangannya, tapi kenyataannya dia justru malah tersingkirkan dan diabaikan. Mungkin seperti itu makna yang bisa saya ambil di bait pertama lagu Trauma yang dinyanyikan oleh Elsa. Next di bait kedua, lebih baik berpisah daripada terus terluka. Karena aku selalu yang salah, jujur aku trauma. Di bait kedua ini sang penulis menjelaskan bahwa dia memutuskan untuk berpisah dengan kekasihnya. Dia mengatakan bahwa lebih baik berpisah daripada terus-menerus terluka, daripada bertahan namun pada akhirnya dia sendiri yang merasakan luka dan kepedihan. Karena sang penulis ini merasa bahwa dialah yang selalu disalahkan. Dan itu membuat sang penulis ini trauma dengan keadaan atau trauma dengan hubungan yang ia jalani bersama kekasihnya. Memang seperti itu ya teman-teman ya. Lebih baik kita memutuskan untuk menyudahi atau mengakhiri hubungan kita yang secara tidak langsung hubungan yang tidak sehat daripada terus-menerus terluka. Lebih baik berpisah. Apalagi hanya kita sendiri yang selalu disalahkan. Mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Dan di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa saat kita menjalin sebuah hubungan dengan orang yang kita cintai dan dengan orang yang mencintai kita, namun hubungan itu tidak sehat, lebih baik kita putuskan saja untuk mengakhiri.
Walaupun sebesar apapun rasa cinta kita kepada orang yang kita sayangi, tetap saja saat hubungan itu tidak sehat, saat hubungan itu tidak baik, dan itu membuat kita sendiri yang terluka, kita mau bagaimana lagi, kan gitu ya. Lebih baik diakhiri saja hubungan ini. Kira-kira seperti itu kesimpulan yang bisa saya ambil dari kalimat ini. Buat teman-teman semuanya yang sekiranya sedang mengalami hal seperti ini, boleh kalian ceritakan di kolom komentar. Pada intinya kita sama-sama manusia yang memiliki hati ya teman-teman ya. Jadi mudah terluka, mudah bahagia, mudah mudah sedih, mudah galau juga ya teman-teman ya. Jadi untuk apa kita menjalin hubungan yang bisa dikatakan tidak sehat atau dalam istilah lain hubungannya toksik ya teman-teman ya. Namun terkadang hubungan yang toksik itu kita tidak pernah menyadari ya teman-teman ya. Seseorang yang sedang mengalami atau menjalin hubungan yang toksik, mereka itu tidak menyadari bahwa hubungannya itu sudah tidak sehat lagi atau sudah toksik ya teman-teman ya. Karena mungkin ya teman-teman ya, mereka itu sudah terlanjur cinta. Bisa dikatakan dibutakan oleh cinta ya teman-teman ya. Mungkin semua orang juga pernah mengalami yang seperti itu, apalagi cinta-cinta yang ABG atau anak muda-muda gitu kan. Kebanyakan seperti itu ya teman-teman ya. Kita sama sekali tidak menghiraukan perasaan kita, hati kita, walaupun hati kita sakit, namun dengan alasan masih cinta dengan kekasihnya, masih cinta dengan kekasih kita pun rela disakiti terus-menerus kan gitu. Namun seiring berjalannya waktu kita akan menyadari betapa bodohnya diri kita saat itu. Ya mungkin semua orang pernah mengalami hal yang seperti ini, termasuk saya pribadi ya teman-teman ya. Dan itu bisa dikatakan pengalaman yang telah lalu atau pengalaman masa lalu. Sekiranya teman-teman pernah merasakan hal yang seperti ini juga, boleh diceritakan di kolom komentar. Next berikutnya, aku tak mengejarmu saat kau pergi. Bukan karena ku tak cinta lagi, tapi ku ingin berhenti, kita saling menyakiti. Ya seperti yang tadi di awal kalimat lirik lagu ini jelaskan ya teman-teman ya, bahwa sang penulis ini lebih baik pergi daripada dia tersakiti. Dan sang penulis ini menjelaskan bahwa dia tidak mengejar saat kau pergi, dia tidak akan mengejar saat kekasihnya pergi. Bukan karena dia tak cinta lagi, atau bukan karena sang penulis ini tak cinta lagi, namun dia ingin berhenti untuk saling menyakiti. Jadi kesimpulannya seperti itu ya teman-teman ya. Saat kita mencintai seseorang, namun hubungan kita sudah tidak baik-baik saja, bisa dikatakan hubungan yang tidak sehat ataupun toksik, itu lebih baik kita sudahi saja daripada menyakiti hati kita sendiri. Mungkin bisa dikatakan seperti itu ya teman-teman ya. Dan kita pun juga harus tetap menggunakan akal sehat kita saat kita mencintai seseorang yang sangat kita kagumi. Perasaan dan akal sehat kita, perasaan dan logika kita harus sejalan dan selaras. Dan itu yang akan menghindari kita dari perasaan sakit hati. Dan di sini kita bisa mengambil kesimpulan ya teman-teman ya. Mungkin banyak orang di luar sana yang saat menjalin hubungan bersama orang yang ia cintai, bersama kekasihnya, mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka itu saling menyakiti satu sama lain. Bukan karena tidak cinta, namun selalu berdebat dan berbeda pendapat. Memang cinta harus diperjuangkan ya teman-teman ya. Namun apalah daya saat orang yang kita perjuangkan ternyata tidak ada perubahan atau tidak mau introspeksi diri, apa boleh buat ya teman-teman ya. Kita sebagai manusia biasa yang punya hati tentu tidak ingin hati kita tersakiti.
Mungkin seperti itu kesimpulan yang bisa saya ambil dari kalimat ini ya teman-teman ya. Lebih baik kita berpisah daripada saling menyakiti. Walaupun masih saling mencintai, namun tidak mungkin hubungan ini terus dilanjutkan. Karena justru akan membuat diri kita sendiri sakit hati. Next berikutnya, aku tak menahanmu tetap di sini bukan karena tak bahagia lagi. Tapi kini kusadari cinta tak harus memiliki. Ya benar banget ya teman-teman ya. Banyak yang bilang cinta memang tak harus memiliki. Tapi akan lebih indah jika kita memilikinya. Sang penulis menjelaskan bahwa dia tidak akan pernah menahannya untuk tetap tinggal. Bukan tidak bahagia lagi, tapi karena sang penulis sudah menyadari bahwa cinta tak harus memiliki. Ya mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Cinta memang tidak harus memiliki. Seperti saat kita mencintai seseorang, namun seseorang itu tidak mencintai kita dan dia bahagia dengan yang lain. Kita sebagai seorang yang mencintainya tentu ingin dia bahagia bersama orang yang ia cintai. Mungkin teman-teman pernah merasakan hal yang seperti itu ya teman-teman ya. Jujur saya pun juga merasakan hal yang seperti itu. Namun apalah daya, kita tidak berhak memaksa orang yang kita cintai juga membalas cinta kita atau mencintai kita kembali. Mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Kalau kalian punya pendapat lain boleh kalian ceritakan di kolom komentar. Buat teman-teman juga yang sekiranya pengen request lagu apa lagi yang akan kita bahas di video selanjutnya, boleh kalian tulis di kolom komentar. Semoga kalian semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Dan buat teman-teman semuanya yang sekiranya belum mendapatkan jodoh, semoga segera dipertemukan dengan kekasih hatinya yang sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, and subscribe video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.